Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin tadi. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Akhirnya kan mau jadi apa bangsa ketika lembaga, kan kita ngomong lembaga kan ngomong keprihatinan. Ya, karena memang belum lama ini ketua KPU diberhentikan. Ya, karena, sebelum itu kekerasan seksual. Ya, ada disintegrasi atau ada kontradiksi. Ini tampaknya bakal ada yang menyusul lagi nih, siapa lagi nih. Betapa prihatin gitu kalau kita melihat seperti itu kan. Inilah kalau seleksi penyelenggara negara atau seleksi pimpinan lembaga tidak didasarkan atas meritokrasi, tidak didasarkan atas keseimbangan posisi, independensi. Rekrutmen lembaga kita itu didasarkan atas satu pesanan kekuasaan, selera kekuasaan, orang titipan yang kira-kira bisa diarahkan oleh kekuasaan, bisa dimintai untuk membuat sesuatu yang sesuai dengan kekuasaan. Yang pertama. Yang kedua, ya mereka ini akhirnya apa? Kalau sesuai selera kekuasaan, tidak ahli-ahli, tidak mumpuni, tidak punya meritokrasi di bidang mental, di bidang integriti pun nggak apa-apa, akhirnya kan gitu. Akhirnya ya dibolehkan gitu. Yang kita saksikan setelah itu terjadi, ya ujungnya seperti ini, dipecatin semua satu persatu karena yang satu lembaga yang mestinya menjaga konstitusi, tetapi malah mengangkangi konstitusi. Yang kedua, lembaga yang mestinya perang anti rasuah, perang melawan rasuah, tetapi malah terlibat dalam proses rasuah. Nah, yang ketiga, lembaga yang mestinya menegakkan demokrasi melalui sebuah prinsip-prinsip pemilu yang adil, penyelenggara yang adil, tetapi malah menggunakan relasi kekuasaan untuk tujuan-tujuan hasrat seksual, syahwat seksual. Saya tidak tahu apakah itu sesaat atau apa, tetapi yang pasti ini adalah sebuah proses tuna moral yang baik yang terjadi di MK, di KPK, maupun di KPU. Ini kita kehilangan panduan moral, kita kehilangan teladan. Karena prinsip-prinsip seleksi rekrutmennya tidak didasarkan atas meritokrasi, tapi didasarkan atas selera kekuasaan. Nah, ini itu berkelindan begitu. Akhirnya ya yang kita saksikan adalah orang-orang yang jauh dari pesan-pesan tentang revolusi mental yang digaungkan oleh Bung Karno 17 Agustus 1956. 11 tahun Indonesia merdeka, itu Bung Karno sudah mulai risau dengan mental bangsa ini. Makanya kan kemudian Bung Karno menyerukan dalam pidatonya itu revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Bung Karno waktu itu mendefinisikan sebagai gerakan untuk menggembleng orang Indonesia menjadi manusia-manusia baru. Manusia yang hatinya putih bersih, manusia yang punya mental baja, manusia yang punya kekuatan seperti elang Raja Wali, gitu. Dan manusia yang semangatnya menyala-nyala. Untuk apa? Untuk bangsa, bukan menyala-nyala untuk yang lain. Itu semua tidak ada itu di dalam diri pimpinan lembaga-lembaga yang tadi kita sebut itu. Yang revolusi mental yang sudah digaungkan oleh Bung Karno sejak tahun 56 itu, yang kemudian diulang oleh Presiden Jokowi di periode pertama pemerintahan, itu akhirnya ya absurd. Sekarang menjadi barang yang mahal lagi kita temukan kan. Kita saksikan seperti itu kan. Yang mestinya menjaga konstitusi, mengangkangi konstitusi, yang mestinya anti korupsi malah terlibat korupsi, yang mestinya menegakkan demokrasi, tetapi malah merusak demokrasi dengan memadukan antara abuse of power, kekuasaan, dominasi kekuasaan, hegemoni kekuasaan yang dia miliki untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan kepemiluan.
atau menunggangi kepentingan kepemiluan. Bimbingan teknis dibuat, diatur sedemikian rupa sehingga ada pertemuan-pertemuan. Singkat kata, kita nih menghadapi fase yang sangat kritis. Fase yang sebetulnya darurat moral. Darurat moral, darurat mental yang kalau ini tidak dibenahi, maka kita seperti membangun istana pasir. Begitu kena air, kena ombak, ya runtuh, rusak. Apa saja sedikit runtuh karena fondasi-fondasinya kita adalah fondasi-fondasi yang rapuh, ditegakkan atas fondasi-fondasi yang rapuh. Ya, dapat kita bayangkan ketua-ketua lembaga negara itu yang seharusnya menjadi penjaga moral, memiliki integritas tinggi, benteng keadilan, masih terbelit urusan harta, tahta, dan wanita kan. Ya. Saya mau tanya ke Mas Jaka ini, siapa yang paling bertanggung jawab ini? Yang merekrutkah atau memang mental dari pemimpin atau kepala lembaga negara itu? Kalau kita bicara soal fakta, dua-duanya, yang merekrut dan mental yang direkrut. Kalau kita lihat apa yang tadi Mas Kohar bilang, katanya pimpinan-pimpinan lembaga itu bukan tidak mungkin karena ada pesanan. Dan itu ada salah satu sumber yang mengiyakan seperti itu. Dia bilang salah satu orang penting di negara kita itu menginginkan ketua lembaga negara yang sangat penting adalah orang yang lemah. Kenapa yang lemah? Ya karena dia bisa disetir, karena dia tidak punya integritas, karena dia tidak punya kredibilitas. Apapun yang dia mau oleh orang penting ini ya akan diakui, akan diamini, akan disetujui, akan dilaksanakan. Tak peduli apakah dia merusak lembaga itu, tak peduli apakah dia merusak tata kehidupan negara, yang penting memenuhi pesanan orang penting ini. Dan sumber ini menurut saya tidak ecek-ecek ya, sumber yang betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan. Kok sepertinya indikasi dugaan-dugaan itu juga tidak terlalu berlebihan kalau kita merunut bagaimana pimpinan-pimpinan lembaga itu direkrut. Kita ambil contoh misalnya KPK. Dulu kita ingat Pak Firly itu sebelum dia mengikuti proses seleksi, itu kan sangat kontroversial. Selaku Deputi Penindakan KPK, dia sudah kena sanksi pelanggaran etika berat ketika dia terbang ke Nusa Tenggara Barat. Kasus Newmont ya? Untuk bertemu dengan mantan Gubernur Tuan Guru NTB, Bajang. Tuan Guru Bajang. Betul. Padahal saat itu KPK sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi penyertaan saham pemerintah Provinsi NTB ke PT Newmont. Dan itu kan tidak boleh. Komisioner KPK atau siapapun insan KPK itu tidak boleh berhubungan dengan cara apapun, dengan di media apapun, dengan pihak-pihak yang berperkara. Kemudian juga Pak Firly terang-terangan ditolak oleh 500 pegawai KPK untuk menjadi komisioner karena berbagai pertimbangan, termasuk dugaan menghalangi penyidikan, termasuk karena pelanggaran etika. Tetapi faktanya apa? Panitia seleksi tetap meloloskan Pak Firly. Bahkan ketika kemudian dibawa ke DPR, Pak Firly juga disetujui dan menjadi ketua KPK. Jadi dari hulunya aja menurut saya sudah bermasalah. Dan kalau kan ada postulat begini, kalau dari hulunya buruk ya hampir pasti hilirnya juga buruk. Tetapi kalau hulunya baik, ya bisa kita harapkan hilirnya juga baik. Nah, bagaimana kalau kita bisa berharap pimpinan-pimpinan lembaga negara itu baik kalau proses dari hulunya juga sudah kontroversial. Termasuk kemarin juga soal beberapa kasus kan, dalam kasus pemilihan komisioner KPU kan awalnya juga menjadi kontroversi. Dari proses pemilihan tim seleksi misalnya, itu kan sudah banyak disorot miring. Pemilihan tim seleksi itu siapa? Pemilihan tim seleksi itu yang milih dari presiden kan, ya kan? Ya, kalau aturannya, berbagai unsur. ya, kalau dari aturannya komposisinya itu 3 dari pemerintah, 4 dari akademisi, 4 lagi dari masyarakat. Tetapi kalau kemarin yang untuk 2000 untuk KPU sekarang itu kan justru 4 dari unsur pemerintah, bahkan 5 karena yang ada dari unsur masyarakat itu bekas atau mantan tim sukses atau mantan staf presiden. Jadi justru 5 dari unsur pemerintah, sisanya malah dari unsur akademisi dan masyarakat yang harusnya lebih banyak. Dari sini saja kan sudah ada ketidakberesan kenapa tim seleksi itu dibentuk. Bahkan juga ada kritikan yang tajam kenapa tim seleksinya adalah mantan tim sukses Jokowi Ma'ruf yang saat itu menjabat sebagai Deputi Kepala Staf Kepresidenan. Apakah tidak lebih bagus biar lebih independen, biar lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat, umpamanya ketua tim seleksinya dari unsur masyarakat yang betul-betul tidak punya afiliasi kepentingan. Tapi faktanya seperti itu. Jadi kalau kemudian yang dihasilkan oleh para tim seleksi atau panitia seleksi itu akhirnya seperti sekarang, ya menurut saya tidak terlalu mengagetkan sebenarnya. Karena dari awalnya juga sudah dalam tanda kutip buruk. Kalau kemudian hasilnya buruk, ya banyak yang melihat ini ya tinggal menunggu waktu saja. Seperti kasus Pak
Pak Firly akhirnya juga terang-terangan melakukan pelanggaran etika yang luar biasa berat, bahkan melakukan tindak pidana. Pun kita tahu sampai sekarang juga nggak tahu kasusnya itu bagaimana. Kemudian yang terakhir juga Pak Hasyim terang-terangan juga melakukan pelanggaran etika, pelanggaran moral, bahkan menurut saya juga sangat memalukan. Sangat memalukannya sama seperti ketika seorang Firly melakukan dugaan korupsi. Kalau Pak Hasyim kan diduga melakukan tindakan asusila, itu tidak kalah memalukan. Dan kalau kita bicara apakah nanti ada orang-orang seperti ini lagi, ada Hasyim lagi, ada Firly lagi, ada Anwar Usman lagi, kok bukan tidak mungkin seperti itu kalau kasus di KPU misalnya. Kalau kita lihat menengok ke belakang waktu dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat di DPR, kan ada orang DPR yang bilang bahwa dia meminta ada penyelidikan khusus karena katanya komisioner KPU itu kalau ke daerah-daerah itu suka melakukan dugem, bahkan wanita segala macam. Apakah itu hanya Hasyim? Dan itu kan bukan tidak mungkin ada pihak lain. Ya. Jadi sekali lagi betul kata Mas Kohar bilang bahwa situasi sekarang itu udah betul-betul sangat kritis. Jadi harus ada kemauan dan perombakan cara bentuk atau memilih pimpinan-pimpinan lembaga negara yang harusnya betul-betul berdasarkan integritas, berdasarkan kredibilitas, berdasarkan kapasitas, bukan berdasarkan yang lain sehingga mengabaikan syarat-syarat yang paling krusial itu. Soal diberhentikannya Hasyim Asy'ari ini, publik juga banyak yang berspekulasi, Mas Kohar. Ya. Ya, banyak yang berspekulasi bahwa telah selesai kepentingan politik tertentu lah terhadap Hasyim Asy'ari ini. Ya. Nah, faktanya seperti apa ini? Ya, kalau kita lihat faktanya ya memang terjadi perbuatan kekerasan seksual. Ada intensi dan atensi antara teradu dan pengadu. Jadi meskipun katakanlah misalnya di situ dibalut dengan berbagai perkara politik, tetapi yang prinsip adalah bahwa memang apa yang kita saksikan di dalam sidang DKPP membuktikan bahwa Hasyim memang sudah melakukan perbuatan yang keji menurut aturan undang-undang kita, undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Itu dia sudah masuk bukan hanya kekerasan seksual secara verbal melalui perbincangan di WhatsApp, tetapi juga sudah melakukan kekerasan seksual dalam pengertian yang sebenarnya, dominasi dia sebagai ketua KPU terhadap penyelenggara pemilu yang di situ tidak ada kuasa antara mereka yang memiliki kuasa dengan yang tidak punya kuasa, sehingga inilah yang disebut dengan relasi kuasa. Nah, relasi kuasa ini selalu dimiliki oleh mereka yang punya kuasa, dihegemoni, didominasi oleh yang punya kuasa. Siapa yang punya kuasa? Ya ketua KPU. Lah kenapa kok nggak bisa nolak saja? Ya macam-macam, bisa karena takut kehilangan pekerjaan, bisa takut karena diancam dan seterusnya, sehingga kekuasaan ini digunakan, dimanipulasi untuk tujuan-tujuan yang tidak semestinya. Jadi orang sebetulnya kalau dia tidak memiliki masalah, tidak punya soal apapun, maka iklim politik seperti apa saja juga nggak akan masalah jadi dia. Paling ya dia dipecat, tapi tidak apa. Yang penting dia justru terhormat di mata publik ketika dia dipecat karena katakanlah dia tidak mau menjalankan pesanan-pesanan politik yang melanggar, kemudian dia menolak hal-hal itu, maka ya dia akan dikenang oleh publik sebagai orang yang menegakkan demokrasi, orang yang tetap memperjuangkan muruah demokrasi. Jadi apa yang terjadi saat ini, kalau kita kaitkan dengan kerja-kerja politik, kita menghadapi situasi dosa sosial seperti yang disebut oleh Mahatma Gandhi itu, yaitu apa? Politik tanpa prinsip. Politik kita ini sekarang dijalankan nyaris tanpa prinsip. Kita melihat politik yang penting asal berkuasa, yang penting jabatan saya tidak hilang. Sehingga relasinya apa? Relasinya hubungannya adalah ya hubungan pesanan dengan yang dipesan. Ya karena itu apa yang tadi dikatakan oleh Mas Jaka, bahwa desain pimpinan lembaga ini kalau bisa ya dipimpin oleh orang-orang lemah gitu. Yang ketika dia itu dikehendaki untuk berbelok ke kiri, ya dia akan belok ke kiri. Meskipun tahu bahwa ke kiri itu berbahaya, ke kiri itu membahayakan orang lain, nggak peduli. Yang penting dia lemah gitu kan. Yang penting dia selamat, dia sendiri yang selamat, orang lain masa bodoh. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.